Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 551-555. Tapi pemandangan aneh terjadi saat ini. Awalnya itu hanya peti mati, dan betapapun beratnya, 6 orang kuat dapat mengangkatnya. Namun mereka tidak dapat mengangkatnya sekeras apapun mereka berusaha. Berusahalah. Apakah kamu belum makan? Bukankah kamu baru saja selesai makan? Lin Sihai memandang orang-orang ini dan berkata dengan marah. Orang kuat di depan juga terlihat bingung. Biarpun 5 orang lainnya sengaja tidak mengangkat peti mati itu, dia seharusnya bisa memindahkan peti mati itu dengan kekuatannya sendiri. Namun peti mati itu beratnya mencapai 1000 pon, seolah-olah ada batu besar yang membebaninya dan tidak dapat dipindahkan. Bayangkan saja, peti mati yang terbuat dari kayu, rata-rata hanya berbobot lebih dari 100 kg, ditambah tubuh kurus Pak Lin, totalnya mungkin hanya berbobot 200 kg. Seorang pria dewasa tidak dapat mengangkat beban seberat 200 kg itu, tetapi jika Anda mendorongnya dengan kuat, tidak ada masalah. Ini bukan pertama kalinya bagi para pembawa peti mati ini, tetapi masih jarang menghadapi situasi di mana bahkan 6 orang tidak dapat membawanya. Tuan Lin, ini sepertinya sangat berat sekali. Orang kuat itu menggaruk kepalanya dan berkata. Lin Sihai tidak memikirkan hal-hal itu, berpikir bahwa dia tidak memberikan cukup uang, jadi dia melirik kepala pelayan di sebelahnya, dan segera dia mengeluarkan setumpuk besar uang kertas 100 yuan. Bukankah itu hanya uang? Setiap orang diberi tambahan 3.000, jadi cepatlah. Bisakah kamu bertanggung jawab atas keterlambatan ini? Lin Sihai menunjuk ke arah orang-orang ini dan berkata dengan marah. Setelah mengumpulkan uang, orang kuat di depan berbalik untuk melihat orang-orang dan berbisik, saudara-saudara, kita telah mengumpulkan uang, jangan membuat masalah lagi, ayo segera bawa pergi. Tapi ini sulit. Ini, bahkan tidak bisa bergerak. Bisik seseorang di sebelahnya. Coba lagi. Keenam orang itu memasangkan tali di punggung mereka lagi. Bangun. Angkat peti mati. Tapi peti mati itu tetap acuh tak acuh. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, peti mati itu tetap tidak bergerak satu langkah pun. Anda bilang orang-orang ini berpura-pura, tapi wajah mereka tidak bisa menyembunyikan kemerahan. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, peti mati itu tidak merespons sama sekali. Semua orang yang hadir tercengang saat melihat pemandangan ini. Cek. Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin azab ilahi seperti film di Indosiar, kan? Jangan bicara omong kosong, zaman apa ini? Percaya pada sains. Sihai menjadi semakin bingung saat dia melihat. Dia marah, dia menunjuk ke beberapa orang dan berteriak dengan marah, hal-hal yang tidak berguna. Kedua dan ketiga, panggil putra-putramu bersama-sama. Dan langsung menggantikan ke-6 orang kuat itu. Dalam keadaan normal, Anda tidak perlu terlalu kuat, 6 pria dewasa sudah cukup untuk membawanya pergi. Alasan mengapa keluarga Lin tidak mau melakukannya sendiri adalah karena mereka terlalu malas, mereka dapat melakukan sesuatu dengan uang, maka cobalah untuk tidak melakukannya sendiri. Namun yang mengejutkan mereka adalah setelah ke-6 anggota keluarga Lin meraih tali tersebut, mereka tidak dapat mengangkatnya sama sekali. Lebih keras. Angkat lebih keras. Apa yang kamu lakukan? Lin Sihai menoleh dan berteriak dengan marah. Namun wajah saudara laki-laki Lin Siji dan Lin Sixiang juga memerah, dan mereka berusaha sekuat tenaga. Saudaraku, ini, sungguh, benar-benar tidak bisa diangkat. Lin Siji tersentak sambil mengerahkan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, Lin Sihai akhirnya mengerti bahwa orang kuat yang membawa peti mati tadi sebenarnya tidak berbohong. Aneh. Bukankah itu hanya peti mati? Kenapa tidak bisa diangkat? Lin Sihai pun mengendurkan talinya, berkata dengan ekspresi heran. Beberapa pria kuat di sebelahnya yang awalnya membawa peti mati juga saling memandang. Yang mereka hasilkan hanyalah uang orang mati, dan mereka tahu ada sesuatu yang sedang terjadi. Jika Anda melakukan perilaku abnormal, pasti perbuatan setan. Apakah ini? Apakah ada keinginan lelaki tua yang hilang? Atau apakah seseorang tidak membakar dupanya? Pria kuat bertelanjang dada bertanya dengan lembut. Seorang pria di sebelahnya juga mengangguk, ya. Kami juga mengalami situasi ini 3 tahun lalu. Seorang wanita tua meninggal dan putranya yang masih kecil tidak kembali untuk membakar kertas untuknya. Apa yang terjadi dengan peti mati itu? Itu tidak bergerak, dan hal-hal aneh sering terjadi. Ayam, bebek, dan angsa beterbangan di halaman. Akhirnya, anak kecil itu terbang kembali tanpa henti, dan bersujud kepadanya, dan setelahnya baru bisa mengangkat peti mati itu. Ini yang disebut keinginan yang tidak terpenuhi, yang menimbulkan obsesi. Tentu saja dari sudut pandang ilmiah, kita pasti tidak akan mempercayai hal-hal tersebut. Bukankah semuanya telah membakar dupa?
Lin Sihai melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam dengan alis yang mengerutkan kening. Lalu dia melirik Lin Siyu lagi, apakah kamu sudah membakar? Membakar dupa. Inilah sebabnya mengapa anak-anak dan cucu-cucu lain dalam keluarga memandang rendah Lin Siyu. Kamu berasal dari latar belakang yang buruk, tetapi kakekmu memperlakukanmu dengan sangat baik. Dia memberikan apapun yang kamu inginkan dan bahkan memberinya kartu kreditnya. Jika bukan karena Tuan Lin, Lin Siyu akan mati kelaparan di luar. Begitu lelaki tua itu meninggal, kartunya dibekukan. Oke. Lin Siyu melangkah maju dan menyalakan 3 batang dupa lagi. Dia berlutut di depan peti mati lelaki tua itu dan memasukkannya dengan hormat. Dia juga bergumam dengan suara rendah, kakek, silakan pergi. Jangan khawatirkan aku. Setelah bersujud, dia menyingkir. Angkat peti matinya lagi. Setelah itu, beberapa orang lagi muncul, 10 pria dewasa. Jika Anda tidak dapat mengangkat mereka, maka itu benar-benar tidak normal. Angkat. Kali ini lebih baik dari yang terakhir kali. 10 orang yang membawa peti mati akhirnya mengangkat peti mati tersebut, tetapi itu sangat sulit bagi semua orang. Mereka merasa seperti sedang berjuang. Sangat sulit. Bahkan sebelum saya keluar. Apa yang akan terjadi nanti? Naik gunung. Dan itu masih jauh. Ini sangat berat, saya tidak tahan. Seorang pemuda membungkuk dan berkata lirih. Bukan hanya dia, tapi beberapa orang lainnya pun terengah-engah karena kelelahan. Setelah sekian lama, mereka hanya bergerak 6 langkah. Bang! 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 Semua tali yang diikatkan pada peti mati itu ternyata berada di langkah ketiga. Semuanya pecah dalam sekejap, dan peti mati itu jatuh langsung ke tanah, menyebabkan gelombang besar asap dan debu di mana-mana. Hal-hal tak berguna. Lin Sihai menoleh dan berteriak dengan marah kepada orang-orang di bawah. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Terlihat sesosok tubuh melangkah masuk dari pintu. Itu adalah Gu Chen. Kali ini, Lan Wancheng tidak mengikutinya. Dia pasti sudah diatur di tempat lain. Dalam situasi ini, Gu Chen pasti melangkah maju sendirian. Oke, itu kamu lagi. Lin Sihai memandangnya dan berteriak dengan marah. Dia telah menghitung semua kemungkinan orang ini akan datang, tetapi dia tidak menghitung bahwa Gu Chen akan masuk melalui pintu depan. Jika kamu akan menimbulkan masalah, maukah kamu datang dan masuk melalui pintu depan? Gu Chen meletakkan tangannya di punggung dan tersenyum ringan, kenapa? Keluarga Lin tidak menyambut tamu yang datang untuk memberi penghormatan. Anak ini benar-benar sedang bermain api. Dia ingin membawa Lin Siyu pergi, tapi dia berani masuk melalui pintu depan. Gu Yanxi di samping tidak membuang muka saat melihatnya masuk. Rasa keakraban itu muncul secara spontan. Paman Yan, menurutmu dia tampak familiar. Gu Yanxi kembali menatap pria parubaya yang duduk di belakangnya dan berbisik. Pria berjas tang menggelengkan kepalanya sedikit, saya belum pernah melihatnya. Dari mana asal keakraban ini? Nona muda sudah lama tinggal di istana dan tidak keluar rumah sepanjang tahun. Apa Anda masih punya teman di luar? Bukan teman. Hanya merasa. Seperti kami saling mengenal. Dia juga menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum dengan getir, mungkin itu ilusi. Ketika Lin Siji melihat Gu Chen datang, dia tidak sabar untuk segera menghampirinya untuk menyelesaikan masalah. Karena jari kelingkingnya dipotong oleh orang ini. Lin Siyu di samping melihat Gu Chen benar-benar datang, dan menatapnya dengan air mata berlinang. Dia akhirnya datang untuk menepati janjinya. Di masa lalu, Gu Chen sering membual di depannya tentang bagaimana seorang pria sejati akan membayar janjinya meskipun dia melakukan perjalanan ribuan mil, mengatakan bahwa dia sangat dapat dipercaya. Setelah mendengar ucapan Gu Chen, Lin Siyu hanya mengejeknya saat itu, tapi hari ini, dia sangat berharap Gu Chen tidak begitu bisa dipercaya. Apakah kamu kenal anak ini? Melihat wajahnya yang penuh air mata, Gu Qiye tidak bisa menahan cemberutnya dan berkata dengan suara yang dalam. Ini adalah keinginan pria untuk menaklukkan. Dia tahu bahwa Lin Siyu tidak bisa benar-benar menyukai seorang lelaki tua berusia 70-an, tetapi dia tetap tidak ingin dia memiliki pria lain di hatinya. Setidaknya, kamu tidak bisa melakukan itu di depan mata. Tidak, aku tidak tahu. Lin Siyu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut. Meski dia bilang dia tidak mengenalnya, itu sudah terlambat. Apakah Tuan Gu Qi begitu mudah dibodohi? Ia langsung melirik orang di sebelahnya dan segera mengutus seseorang untuk memeriksa identitasnya. Di meja di barisan depan. Zheng Xinran tercengang ketika dia melihat Gu Chen datang ke sini, mengapa dia ada di sini? Hah? Putriku, apakah kamu mengenalnya? Zheng Batian bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Dia bercerita tentang 3 lentera langit yang menyala di pelelangan kota Yunyang beberapa waktu lalu. Saat itu, Zheng Batian juga bercanda bahwa Gu Chen begitu berani hingga berani menyalakan 3 lentera langit berturut-turut. Dia juga memuji Gu Chen dan berkata bahwa masa depannya tidak terbatas.
Momentumnya sendiri adalah sesuatu yang kebanyakan orang tidak dapat pelajari seumur hidup. Kecepatan kucing sama dengan kecepatan harimau. Walaupun mempunyai momentum, namun tidak memiliki kemampuan. Hei, apakah itu dia? Zheng Batian bertanya dengan ekspresi heran di wajahnya. Zheng Xinran, yang duduk di sebelahnya, mengangguk sedikit, ya, dia dari Jiangsu. Zheng Batian segera menutup mulut putrinya dan menyuruhnya untuk tidak berbicara lebih banyak, karena situasi rumit di Jiangsu menyebabkan sakit kepala bagi atasannya. Itu karena seorang pemuda cakap dari Jiangsu sebenarnya memimpin beberapa keluarga besar untuk berperang melawan ibu kota provinsi. Putriku, menjauhlah dari orang ini mulai sekarang, dia terlalu berbahaya. Bisik Zheng Batian dari samping. Tapi Zheng Xinran menjulurkan lidahnya, ayah, bukankah kamu memujinya beberapa hari yang lalu? Terakhir kali kamu mengatakan bahwa dia luar biasa dan memiliki masa depan yang cerah sebagai senjata yang hebat. Bagaimana aku tahu itu dia? Zheng Batian mengakui bahwa dia memang memuji Gu Chen atas bakatnya yang luar biasa dan bahwa dia akan menjadi senjata hebat di masa depan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dialah anak laki-laki yang membuat ibu kota provinsi begitu cemas. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, selama dia menyinggung ibu kota provinsi, keluarga Gu dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati di buayan. Jadi bagaimana jika dia terlalu sombong, sembrono, dan tidak tahu caranya menahan diri? Dia tidak bisa memberitahu orang lain bahwa keluarga Zheng pernah berurusan dengan Gu Chen sebelumnya di kota Yunyang, jika tidak semua orang akan melihatnya sebagai ancaman. Gu Chen berjalan, dia mengeluarkan 3 batang dupa dari meja dan menyalakannya sebelum berjalan ke ruang duka. Sambil memegang 3 batang dupa di tangannya, dia melihat ke aula berkabung dan membungkuk dengan hormat, Jiangsu, Gu Chen. Mendengar nama itu, Gu Yanxi yang duduk di sebelahnya langsung berdiri, Gu Chen. Dia berkata dengan ekspresi heran. Keduanya saling memandang, ekspresi mereka saling terkait. 18 tahun kemudian, dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu, dan gadis kecil ini bukan lagi gadis kecil yang sama seperti dulu. Lalu, Nona, kamu kehilangan kesabaran. Pria parubaya berjas tang berbisik, dia. Bukan saudara keduamu, dia hanya kebetulan memiliki nama yang sama. Alasan mengapa Anda tidak dapat menemukan nama Gu Chen di keluarga Gu sangat sederhana. Karena nama Gu Chen telah dihapus. Silsilah dapat menghapus nama, tetapi ingatan manusia tidak bisa. Bocah jenius itu berusia 6 tahun ketika dia dibakar sampai mati, dan Gu Yanxi berusia sekitar 2 atau 3 tahun. Dia berada pada tahap di mana dia akan mengingat sesuatu tetapi dia tidak dapat mengingat apapun sama sekali. Dia samar-samar mengingat bahwa dia sepertinya memiliki seorang saudara laki-laki, tetapi semua orang mengatakan kepadanya bahwa tidak ada orang seperti itu. Untuk sementara, Gu Yanxi mengira dia salah mengingatnya, dan sebenarnya tidak ada saudara laki-laki bernama Gu Chen. Baru pada usia 12 tahun dia secara tidak sengaja menemukan bahwa memang ada saudara laki-laki di atasnya yang bernama Gu Chen. Tapi dia mati terbakar dalam api. Agar tidak mengingatkan semua orang akan masa lalu yang menyedihkan ini, banyak orang yang sengaja menghindari kejadian tersebut. Adapun alasan mereka menghindarinya, saya tidak tahu. Gu Yanxi mendorong tangan Paman Yan menjauh, menatap Gu Chen dan berkata dengan lembut, maaf, apakah namamu Gu Chen? Gu Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus menyalakan dupa dan membakar kertas. Nona Gu menanyakan sebuah pertanyaan padamu. Lin Sihai berteriak dengan marah. Setelah Gu Chen memasukkan dupa di tangannya ke dalam pembakar dupa, dia tersenyum tipis dan berkata, benar. Kebetulan sekali, kita berasal dari keluarga yang sama. Gu Yanxi mengatakan ini dengan sengaja, hanya untuk melihat padanya reaksi. Tapi reaksi Gu Chen mengecewakannya. Tenang, ekspresi wajahnya tidak berfluktuasi sama sekali. Kita tidak berasal dari keluarga yang sama. Kamu adalah anak dari keluarga bangsawan, dan aku hanyalah orang desa yang miskin. Kamu berani memiliki hubungan biasa-biasa saja. Kata Gu Chen dengan nada meremehkan dan tersenyum. Ketika dia mendengar jawaban ini, dia merasa sangat kecewa. Apakah Anda benar-benar mengakui bahwa Anda adalah orang yang salah? Jika aku tidak mengakui kesalahanku. Tapi kenapa kakakku tidak mengakuinya? Gadis kecil itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin Gu Chen tidak mengingatnya? Meskipun dia bukan saudara kandung, dia masih bisa dianggap sebagai sepupu, atau sepupu jauh. Meskipun Anda tinggal di planet Bekasi, Anda tetap memiliki nama, Gu. Meskipun ingatannya kabur, darah di tulangnya terus-menerus terpotong. Hari ini dia mendobrak gerbang sendirian dan pergi ke pertemuan sendirian, pertama untuk Lin Xiu, dan kedua untuk Gu Yanxi. Dia juga ingin melihat ini. Saudari perempuan yang telah tidak dia temui selama 18 tahun. Gu Yanxi ragu-ragu selama beberapa detik, lalu mengangguk sedikit dan duduk. Tidak jauh. Apakah kamu sudah mengetahuinya? Gu Qiye berkata dengan dingin dari balik aula berkabung, menatap tajam ke arah sosok Gu Chen di lapangan.
Seorang pria parubaya di sebelahnya menyerahkan laporan dengan sangat hormat, yang mencatat semua informasi Gu Chen. Tentu saja, yang dapat ditemukan sekarang adalah apa yang terjadi setelah dia tiba di Jiangsu. Ditemukan. Pada dasarnya sudah dipastikan bahwa dia adalah Gu Chen dari Jiangsu. Dia berangkat ke kota Sichuan beberapa hari yang lalu. Pria parubaya itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Gu Qiye menghisap rokoknya dalam-dalam, bunuh dia nanti. Orang ini telah tiba di depan pintumu, bisakah kamu membiarkan dia kembali? Dia khawatir tentang bagaimana menghadapi orang ini. Jiangsu awalnya adalah pusat ekonomi, dan Gu Qiye selalu ingin mengendalikannya dengan mantap, tetapi nilai komersial kota ini terlalu besar, dan dia tidak bisa terus-menerus menekannya. Oleh karena itu, diadopsi seni checks and balances, yang juga bisa disebut seni kaisar. Artinya, klan lokal di Jiangsu tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa mempengaruhi perkembangan ekonomi Jiangsu. Biarkan keluarga Jiang Del bertarung. Semakin sengit pertarungan, semakin baik. Jika ada yang lemah, ibu kota provinsi diam-diam akan menambah bahan bakar ke dalam api. Siapapun yang menjadi lebih kuat secara alami akan ditindas secara diam-diam oleh ibu kota provinsi. Model ini telah berjalan selama lebih dari 10 tahun, dan tidak ada masalah besar. Beberapa perusahaan saling mengonsumsi kekuatan, dan perkembangan ekonomi Jiangsu tidak tertunda sama sekali. Namun, kemunculan Gu Chen membuat beberapa keluarga bekerja sama dan menjadi satu. Perekonomian Jiangsu juga semakin berkembang. Jika beberapa keluarga masih sependapat, mereka akan memiliki kekuatan untuk melawan ibu kota provinsi. Bisakah Tuan Guqi membiarkan ini terjadi? Tentu saja tidak, jadi Gu Chen harus dibunuh. Apakah kamu ingin melakukannya di sini? Pria parubaya itu bertanya dengan hormat dengan tangan terkepal. Gu Qiye memutar matanya ke arahnya dan menamparnya dengan tangannya, lalu berkata, idiot, situasi macam apa ini, bisakah kamu melakukan sesuatu? Ingatlah nanti, dan hindari Nona Gu ketika kamu melakukannya. Gu Chen dan keluarga Gu, ini adalah hubungan setengah uang, tapi nama belakangnya adalah Gu. Saat berurusan dengannya nanti, cobalah untuk tidak memberitahu Gu Yanxi tentang hal itu, jika tidak, hal itu pasti akan membuatnya merasa kasihan. Di aula, Gu Chen memandang keluarga Lin dan tersenyum ringan, keinginan orang tua itu telah terpenuhi. Saatnya mengangkat peti mati. Tes. Sepertinya kamu adalah anggota keluarga Lin. Keinginan ayahku terpenuhi. Tidakkah kamu lebih tahu dari kami? Lin Sihai berkata dengan marah. Sambil mengejek, dia memerintahkan semua orang untuk membawa peti mati tersebut. Namun kali ini, semua orang terkejut. Jangankan 10 orang, hanya 4 orang saja cukup untuk mengangkat peti mati yang tak bisa diangkat itu. Sangat ringan. Pria parubaya yang berjalan di depan tertawa. Lin Sihai juga tercengang saat ini, sungguh aneh. Oke, semuanya berkemas dan naik ke gunung belakang. Lin Xiu mengikuti kerumunan itu. Ketika dia melewati Gu Chen, matanya menyuruhnya segera pergi, dan dia hampir berteriak. Tapi Gu Chen mengangguk, tidak tahu apakah dia bersungguh-sungguh atau salah menafsirkan maksudnya. Sebelum mereka berdua saling memandang untuk waktu yang lama, Lin Xiu dibawa pergi oleh keluarga Lin. Ayah dan anak perempuan Zheng Xinran dan Zheng Batian juga melewati Gu Chen. Lama tidak bertemu, apakah kamu masih mengingatku? Dia berhenti dan terkekeh. Gu Chen sedikit mengangguk. Tentu saja aku ingat. Aku, Gu Chen, selalu mengingat kebaikan Nona Zheng, tapi aku belum punya waktu untuk membalasnya. Jika aku punya waktu, aku akan mentraktirmu makanan enak di Jiangsu. Oke. Jadi, Anda harus kembali ke Jiangsu dengan selamat, lagi pula, saya masih menunggu untuk traktir Anda untuk makan malam. Ngomong-ngomong, mereka mengatakan bahwa Tuan Gu adalah juru masak yang hebat, saya ingin makan apa yang Anda masak. Zheng Xinran mengangkatnya alis main-main. Tampaknya ini juga merupakan penyelidikan yang jelas terhadap Gu Chen, dia bahkan mengetahui bahwa dia bisa memasak makanan lesat. Tapi sekarang bukan tentang cinta. Ketika Zheng Batian melihat putrinya sedang mengobrol akrab dengannya, dia segera menariknya dan berkata dengan marah, apakah kamu gila? Cepat pergi. Dia menjauh seolah-olah dia sedang melihat kotoran yang bau, tapi gadis konyolnya ini malah mencondongkan tubuhnya ke depan seperti orang bodoh. Kalau begitu aku pergi dulu. Sampai jumpa lagi. Zheng Xinran melambaikan tangannya dan berbisik. Dia hanya tersenyum tipis, sampai jumpa di belakang gunung. Sebenarnya itu bukanlah gunung, hanya sebuah bukit kecil, mungkin sekitar 5 atau 600 meter di atas permukaan laut. Setiap tempat memiliki adat istiadatnya, saya tidak tahu tentang tempat lain, tetapi di sini, di kota Sichuan, penting untuk menguburkan orang tua jauh dan tinggi setelah kematian, sehingga generasi mendatang akan menjadi kaya. Gu Chen mengikuti kelompok di akhir. Ketika dia baru saja masuk ke dalam hutan, dia mendengar angin kencang. Zing! Hembusan angin yang dibawa belati melesat tepat di depan matanya.
Gu Chen hanya berbalik ke satu sisi. Meskipun dia melarikan diri, angin meniup wajahnya. Angin pedang yang sangat kuat. Aku mendapat pelajaran. Dia menyentuh sisi kanan wajahnya dan terkekeh. Dua pria kekar dan tinggi berdiri di pintu masuk hutan, menatap Gu Chen dengan penuh semangat. Hahaha. Kemampuan anak sepertimu untuk melarikan diri benar-benar mengejutkan kami. Membunuhmu, itu seperti membunuhnya dengan palu godam. Kembali bukit, di puncak gunung. Semua orang menyaksikan peti mati disegel dengan tanah. Langkah terakhir adalah membuka peti mati dan membiarkan keluarga Lin melihat yang terakhir lelaki tua itu. Lalu dipaku dan menyegel peti mati. Jangan bersedih. Gu Qiye berdiri di samping dan terus memandangi Lin Xiyu yang menawan. Laki-laki menyukai perempuan yang kurus, tinggi dan langsing dan beratnya kurang dari 100, tapi pria yang lebih tua menyukai gadis yang sedikit montok. Kebetulan Lin Xiyu kurus di tempat yang seharusnya. Meskipun beratnya lebih dari 100 pon, 20 pon itu mungkin ada di dadanya. Seseorang mendatanginya. Tian Meng dan Tian Hu akan ingkirkan anak itu. Dijamin sempurna. Kedua orang ini tidak pernah berhenti berkelahi. Mereka menyerang dengan cepat dan akurat, dan mereka pasti tidak akan membiarkan orang itu melarikan diri. Seorang pria berambut pendek menundukkan kepalanya dan berbisik. Mata Gu Qiye masih tertuju pada Lin Xiyu, dan dia tersenyum ringan, jika kamu tidak bisa menangani masalah ini, ikat saja dirimu dan buang ke sungai Yangtze untuk diberi makan ikan. Jangan paksa aku melakukannya sendiri. Masalah di hati Tuan Qi adalah masalah di hatiku. Saya pasti akan membiarkan anak itu tidak pernah kembali. Pria parubaya itu berkata dengan tegas. Apakah kamu punya rokok? Saya telah merokok semua rokok saya di keluarga Lin sebelumnya, tetapi sekarang saya tiba-tiba ingin merokok dan kantong saya kosong. Tuan Qi, kami hanya punya rokok China. Rokok, persediaan khusus ada di dalam mobil. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum masam, bagaimana kalau saya mengambilnya? Dia juga terbiasa merokok, persediaan khusus. Dia tidak terbiasa merokok merek-merek rokok dari orang-orang Cina dan kaisar di luar. Tuan Qi, kenapa kamu tidak merokok milikku? Pada saat ini, sebatang rokok, khusus seputih salju diserahkan dari belakang. Gu Qiye mungkin juga kecanduan rokok. Dia hanya ingin mengambilnya dan menghisapnya tanpa melihat siapa yang memberikannya. Setelah dia menyalakannya dan mengambil 2 isapan, Gu Qiye menoleh dan melihat ke arah pria parubaya di sebelahnya. Gu Chen juga perlahan mengeluarkan sebatang rokok dari kotak dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kenapa itu kamu? Pria berambut pendek berseru, kamu di sini, dan di mana 2 orang di luar hutan itu, Tian Meng dan Tian Hu. Gu Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum menyadari, mereka bilang mereka merasa tidak enak badan dan sudah lama tidak berolahraga, jadi saya gantung mereka di pohon. Mereka sedang melakukan beberapa gerakan peregangan. Kamu menggantungnya di pohon. Sudut mulut pria berambut pendek itu bergerak sedikit karena terkejut. Tian Meng dan Tian Hu adalah 2 orang paling cakap di tangannya, dan mereka selalu bertindak sebagai pengawal pribadi. Mereka disiksa dengan sangat kejam di tangan Gu Chen dan bahkan digantung langsung di pohon. Tidak masalah jika dia dipukuli, dia bahkan tidak menyelamatkan mukanya. Gu Chen kini telah mendapatkan kembali 40% hingga 50% keahliannya. Apakah kamu akan mengikat dirimu sendiri dan melompat ke sungai Yangtze, atau haruskah aku meminta seseorang membantumu? Saya harus mengatakan bahwa Gu Qiye memang memiliki aura ini, dan dia layak menjadi senior yang ditakuti. Fakta ini membuat Gu Chen tidak punya pilihan selain melawannya. Tuan Qi, beri saya kesempatan lagi. Saya pasti akan membantu Anda menyingkirkannya. Keluar. Aku tidak tahu apakah orang ini benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh. Sekarang Gu Chen masih berdiri di sini, dan dia benar-benar berkata bahwa dia ingin menyingkirkannya di depannya. Gu Chen meletakkan satu tangannya di bahu Gu Qiye, pisau di tangan kanannya berbentuk kupu-kupu, itu ditancapkan langsung ke pinggangnya. Anak muda, aku mengagumimu, kamu sangat berani. Menghadapi situasi ini, Gu Qiye masih tersenyum sepenuh hati dan berkata, setelah bertahun-tahun, dan aku telah berada di dunia selama lebih dari 50 tahun. Dan kamu adalah satu-satunya yang berani menggunakan pisau melawanku. Aku tidak bisa menahannya. Aku tidak mau terlibat dalam hal ini, tapi aku terpaksa melakukannya. Kata Gu Chen dengan senyum. Tangan kirinya diletakkan di bahu Gu Qiye, dan tangan kanannya merogoh saku mantel Qiye, dan pisau kupu-kupu menempel tepat di punggungnya. Tak perlu dikatakan lagi, ketajaman pisau kupu-kupu tidak perlu diragukan lagi. Jika digerakkan sedikit saja, bilahnya akan menembus ginjal. Meskipun masalah ginjal tidak akan berakibat fatal, namun hal tersebut pasti tidak akan berhasil. Ketika orang lain melihat postur mereka berdua, mereka mengira mereka berkerabat dekat, seperti kakek dan cucu. Tapi siapa yang tahu situasi sebenarnya? Lin Sihai selama ini hanya mengurus masalah penyegelan peti mati dan tidak punya waktu untuk memperhatikan hal lain. Saudaraku,
Lihat di sana. Lin Siji tiba-tiba menemukan sesuatu dan berkata dengan cepat. Apa yang kamu lihat? Tanahnya akan ditutup. Apa kamu tidak melihatku menyalakan dupa? Anak itu ada di sebelah Tuan Qi. Apa? Ketika Lin Sihai mendengar ini, semua dupa di tangannya jatuh ke tanah. Melihat ke belakang, dia melihat Gu Chen tidak jauh dari sana dengan satu tangan di bahu Gu Qiye, tampak seperti mereka sangat akrab. Faktanya, bagaimana mungkin? Gu Qiye berkata bahwa tidak mungkin berjabat tangan dengan bocah ini dan berdamai dengannya, kecuali Gu Chen bersedia untuk tidak menimbulkan masalah, dan secara aktif membongkar semua pengaturan di Jiangsu, lalu dengan patuh meninggalkan ibu kota provinsi dan tidak pernah kembali. Mungkin dengan cara ini konflik kedua pihak bisa diselesaikan. Tapi apakah ini terlihat seperti itu? Sekarang bisnis Jiangsu sedang berkembang pesat. Keluarga seperti keluarga Jiang, keluarga Sangguan, dan keluarga Jiang telah memperoleh hak agensi kelas 1 dari keluarga Ye. Setelah keluarga ini menjadi kuat dan dipromosikan menjadi keluarga kaya, mereka akan menjadi tangan kanan Gu Chen. Ketika saatnya tiba, tidak jelas siapa yang akan mendengarkan siapa di kota Sichuan dan kota Jiangsu. Sekarang sudah berkembang sampai titik ini, siapa yang rela melepaskannya? Apa yang ingin dilakukan anak itu? Apakah dia gila? Lin Sihai sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Anak muda, apa yang kamu inginkan? Uang? Kekuatan? Aku bisa memberimu semua ini. Dengan bakat dan kekuatanmu, kamu bisa bergabung dengan grup Gu. Kebetulan kita memiliki nama keluarga yang sama, jadi mengapa membuatnya begitu memalukan seperti ini? Gu Qiye menatapnya dan terkekeh. Lao Jianghu adalah Lao Jianghu, dan dalam keadaan seperti itu, dia masih mencoba mencuci otak. Bos yang sukses adalah yang pandai menciptakan kue untuk orang-orang di bawahnya. Keluarga Lin adalah contohnya. Tapi orang lain mungkin mempercayainya, tapi Gu Chen tidak mempercayainya. Haha, itu hanya grup Gu, aku tidak perlu mengkhawatirkannya. Sudut mulutnya terangkat sedikit, dan bilah tajam di tangan kanannya bergerak maju 2 poin lagi. Gu Qiye bukanlah orang bodoh. Bahkan jika Gu Chen setuju, dia pasti akan mati. Dia sangat kuat sehingga jika dia tidak bisa mengendalikan situasi, apa masalahnya tidak peduli seberapa kuat dia. Raja melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk memberontak, bukan apakah Anda ingin memberontak. Inilah sebabnya setelah Liu Bang menaklukkan dunia, orang pertama yang dia bunuh adalah Han Xin, orang yang membantunya memimpin pasukan untuk berperang. Kamu ambisius. Kamu sangat gila. Gu Qiye menarik napas dalam-dalam dan menahan rasa sakit dan mencibir, kamu tidak menginginkan uang atau kekuasaan, jadi apa yang kamu inginkan? Aku akan membawa dia bersamaku. Kami akan pergi. Gu Chen menatap Lin Xiyu dari kejauhan dan berkata dengan lembut, aku berhutang budi pada Tuan Qi. Kamu bisa memintaku melakukan sesuatu di masa depan. Gu Qiye mendengus dingin, aku bisa memberimu uang, kekuasaan, dan status, tapi aku tidak bisa memberimu wanita itu. Aku sudah lama menginginkannya. Gu Chen menggerakkan pisau kupu-kupu ke depan. Tampaknya sebagian mengalir keluar dari punggung Gu Qiye. Nak, apakah kamu benar-benar berani bertarung denganku? Gu Qiye menegakkan tubuh dan mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, lihatlah sekelilingmu. Ada lebih dari 30 ahli energi internal. Ada banyak sekali ahli energi eksternal. Saya akui Anda bisa bertarung, tapi apakah Anda yakin bisa melarikan diri dari sini? Letakkan pisau di tangan Anda, saya masih bisa memberi Anda uang, memberi Anda kekuatan, dan menjadikan Anda Raja Jiangsu, kenapa Anda masih membutuhkan wanita ini? Apa yang dia katakan benar, tidak kurang dari 30 ahli energi internal di segala arah di sekelilingnya. Tapi itu normal. Ada 26 keluarga di bawah grup Gu. Tidaklah berlebihan jika satu keluarga memiliki 2 atau 3 ahli yang kuat sebagai pengawal, kan? Dengan 20 atau 30 orang, tidak ada cara melarikan diri. Dan tidaklah aneh sama sekali jika seseorang dengan status Gu Qiye membawa 5 atau 6 master energi internal. Belum lagi pejuang kekuatan eksternal, saya kira orang-orang yang berdiri di puncak gunung semuanya adalah pejuang kekuatan eksternal. Beberapa dari mereka memiliki tas menggembung di pinggangnya, dan mereka mungkin membawa senjata. Dalam situasi ini, jika Gu Chen berani melakukannya, itu bukanlah tugas yang mudah. Kamu benar. Aku benar-benar tidak bisa terburu-buru keluar dengan begitu banyak orang, tapi dengan kamu di sini, aku tidak takut sama sekali. Gu Chen meletakkan satu tangan di bahunya, dan tangan lainnya memegang pisau kupu-kupu dengan erat. Dia bersandar di pinggangnya dan berkata, singkirkan semua orang yang berdiri di puncak gunung. Cepatlah. Gu Qiye menggelengkan kepalanya tanpa daya, anak muda, aku telah memberimu beberapa kesempatan. Aku menghargai bakatku. Tapi jika kamu begitu keras kepala, jangan salahkan aku. Tiba-tiba, di hutan di belakangnya, sebuah pistol diarahkan ke kepalanya. Detik berikutnya akan menarik pelatuknya. Zing! Dia segera melepaskan Gu Qiye dan melompat ke udara. Bang!
Tembakan kosong dilepaskan, tapi Gu Qiye sudah lepas dari tangan Gu Chen. Dia terhuyung berdiri dan menutupi area pendarahan di pinggangnya. Jangan gunakan pistol, tangkap dia hidup-hidup. Di tengah jalan mendaki gunung, lebih dari 20 prajurit asing bergegas maju, sekelompok besar orang Gu Chen segera dikepung. Jika Anda harus menggunakan senjata ketika ada begitu banyak orang, betapa memalukannya jika mengatakannya dengan lantang. Selain itu, Gu Qiye juga merasa khawatir. Kenapa dia punya rokok khusus? Rokok jenis ini dikontrol. Kebanyakan orang mungkin belum pernah melihatnya, apalagi menghisapnya. Dan kalau dilihat dari pembuatan produk kemasannya pasti dari ibu kota kekaisaran. Rokok, persediaan khusus dibuat dalam 3 tingkat. Tingkat pertama tentu saja adalah ibu kota kekaisaran, tingkat kedua adalah kota madya kekaisaran, dan tingkat ketiga adalah buatan sendiri di ibu kota provinsi. Bahkan rokok khusus yang sering dihisap Gu Qiye terkadang dibuat di ibu kota kekaisaran, terkadang di kota madya, dan hanya ada 1 rokok dalam sebulan. Jadi dia ingin menangkap Gu Chen hidup-hidup dan kemudian menyiksanya untuk mengetahui identitas aslinya. Lebih dari 20 prajurit asing mengerumuninya dan bergegas ke arahnya. Yang lain juga langsung bereaksi. Lin Sihai juga bersemangat saat melihat Gu Chen dikepung, anak baik. Mari kita lihat bagaimana dia bisa melarikan diri kali ini. Suara mematikan ini sebenarnya bergema di lembah kecil. Ketika Gu Yanxi melihat sekelompok orang mengepung Gu Chen, dia segera berteriak, berhenti. Hentikan semuanya. Namun, lebih dari 20 prajurit asing di lapangan semuanya menuju ke arah Gu Chen, dan tidak ada yang mendengarkannya. Dengan kata lain, mereka tidak mendengarnya sama sekali. Suara gadis itu sangat pelan, dan kedua belah pihak sudah bertarung, jadi volumenya bisa diabaikan. Bahkan jika mereka mendengarnya, mereka tidak akan berhenti. Meskipun mereka semua berasal dari keluarga Gu, bos dari kelompok orang ini adalah Gu Qiye, bukan Gu Yanxi. Meskipun dia adalah keturunan langsung dari keluarga Gu, dia tidak memiliki kekuatan nyata di tangannya. Alasan mengapa Tuan Gu Qi sangat menghormatinya adalah karena dia diturunkan oleh Tuan Gu sendiri untuk membujuknya kembali tidak akan menjelek-jelekkan dirinya sendiri saat dia kembali. Itu tidak menghalangi kerja sama kedua keluarga di masa depan. Jika Anda benar-benar menyinggung Gu Yanxi, tidak masalah. Bahkan jika dia kembali untuk mengadu kepada lelaki tua itu, dia tidak akan membela dia. Mungkinkah dia bisa memusnahkan keluarga Gu di Sikuan demi Gu Yanxi? Lalu apakah keluarga Gu masih menginginkan kantong uang ini? Biaya pemeliharaan tahunan keluarga Gu tidak akan kurang dari 800 miliar, di mana 400 hingga 500 miliar diantaranya berasal dari ibu kota provinsi. Tanpa keluarga Gu di Sikuan, ibu kota provinsi akan berantakan. Meskipun keluarga Gu di ibu kota kekaisaran sangat kuat, gunung-gunungnya tinggi dan kaisar jauh. Semua orang takut padanya, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Pria parubaya berjas tang di sebelah Gu Yanxi terbatuk ringan, Nona, di sini berangin, ayo pergi. Paman Yan. Tidak bisakah kamu melihat? Begitu banyak dari mereka yang menindas 1 orang. Gu Yanxi berkata dengan marah. Pria parubaya itu hanya merentangkan tangannya, misi saya hanya untuk melindungi nona muda, sisanya tidak ada hubungannya dengan saya. Selama itu tidak menyakitimu, tidak masalah. Tidak masalah jika ada yang mati. Dalam adegan itu, setelah keluarga Lin menyegel peti mati dan menguburkan, mereka tidak segera pergi, sebaliknya, mereka menyaksikan sekelompok besar orang bergegas menuju Gu Chen. Semua orang bisa melihatnya. Semakin banyak orang berbondong-bondong ke Gu Chen. Awalnya ada 30 orang, dan semua orang di gunung di belakang mereka turun. Sekelompok orang mencoba yang terbaik untuk membunuh Gu Chen, tetapi mereka tidak pernah melakukan pembunuhan bergerak. 1 orang menebas bagian belakang kepala Gu Chen dengan pipa baja, dan Gu Chen meninju perut pria itu dengan 1 tangan. Belum lagi pukulannya, gelombang demi gelombang orang jatuh, dan gelombang demi gelombang orang bangkit kembali. Tidak ada tekanan untuk mengalahkan mereka, tapi dia tidak akan membunuh mereka. Sekelompok orang itu jatuh dan bangkit dan melanjutkan sekelompok besar ratusan prajurit asing di Wuyang yang datang berkelompok. Seiring berjalannya waktu, kekuatan fisik Gu Chen juga akan habis. Gu Qiye berdiri di kejauhan dan menyaksikan orang-orangnya hancur berkeping-keping, dan sedikit mengernyit, saya tidak bisa memelihara anak ini, awalnya aku ingin memeliharanya untuk kepentinganku. Tapi lihat, dia adalah kuda ganas yang sulit dijinakkan. Tuan Qi, kalau begitu aku akan meminta seseorang untuk menanganinya sekarang. Pria berjas di sebelahnya mengeluarkan pistol dari tasnya. Saat dia hendak pergi, Gu Qiye menamparkan kepalanya dengan punggung tangan dan berkata, apakah kamu sakit? Jika saya ingin membunuhnya secara langsung, apakah saya perlu membuang banyak tenaga? Saya ingin mengetahui kekuatan di belakangnya. Apakah kamu mengerti? Tapi, geplak. Dia menamparmu dengan keras, siapa yang memintamu membawa senjata? Dalam masyarakat saat ini yang diatur oleh hukum, apakah Anda ingin mati? Apakah menurut Anda hidup Anda terlalu mudah?
Ya ya ya. Pelajaran Tuan Qi benar. Kalau begitu ayo bawa Lin Xiyu menjauh. Adapun di sini, panggil beberapa saudara lagi dan siksa mereka sampai mati untukku. Gu Chen, yang berada di antara kerumunan orang, melihat dua pria berpakaian hitam dengan paksa menyeret Lin Xiyu ke dalam mobil. Dia hanya ingin menjauh dari kerumunan, tapi dia terpaksa mundur lagi. Meskipun kekuatan gabungan dari kelompok besar orang ini hanya 2 atau 3 pejuang kekuatan batin, ada begitu banyak orang, itu agak merepotkan. Jangan hanya melihat kelompok besar yang terdiri dari 70 atau 80 orang di sini. Guis, tapi kekuatan mereka sebenarnya tidak begitu bagus. 2 pejuang yang kuat bisa membunuh semua orang di sini. Ini seperti meminta Anda untuk mengalahkan 100 anak berusia 6 atau 7 tahun. Apakah kamu takut mengatasinya? Satu-satunya hal yang terasa sulit. Gu Chen berteriak dengan marah, cahaya kemasan mekar, dan suara memekakan telinga datang dari segala arah. Wan Cheng. Tunggu apa lagi? Begitu cahaya kemasannya muncul, dia langsung memancarkan aliran udara yang kuat ke sekeliling. Ini adalah manifestasi dari pelepasan energi internal. Banyak ahli energi internal yang bisa melakukannya. Namun ketika cahaya kemasannya muncul, orang-orang di sekitarnya dikepung oleh ledakan. Ledakan. Terjadi ledakan dalam radius 5 meter dengan Gu Chen sebagai pusatnya. Bersambung.